Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayat Rahmat Hidayat. Saya adalah dosen di Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Makro Islam. Bobot SKS-nya adalah 3 dan ini adalah mata kuliah yang diberikan di semester genap. Nah, mata kuliah ini mempelajari materi tentang konsep atau teori makroekonomi dalam persepsi ekonomi Islam, disertai dengan perbedaannya dengan konsep dan teori makroekonomi pada ekonomi konvensional. Dalam perkuliahan, materi pembelajaran dihubungkan dengan realita ekonomi yang terjadi ya di Indonesia pada khususnya, supaya mahasiswa itu mampu memahami gejala-gejala makroekonomi yang terjadi ya di Indonesia. Nah, kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami prinsip dasar ekonomi makro Islam yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengertian yang lebih baik ya terhadap gejala yang muncul dalam kehidupan ekonomi nasional. Kemudian mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis ekonomi makro ya dihubungkan dengan gejala ekonomi yang muncul dalam kehidupan ekonomi nasional gitu ya. Nah, materi pembelajaran ya mata kuliah ini ada 16 pertemuan ya, 14 tatap muka dan 2 kali ujian. Yang pertama adalah pengantar, kemudian yang kedua adalah konsep dasar ekonomi Islam, ketiga adalah perbedaan sistem ekonomi ya yang ada, kemudian keempat pendapatan nasional, kelima adalah pengeluaran agregat, kemudian keenam adalah dampak pajak dan pengeluaran pemerintah gitu ya. Yang ketujuh adalah perbedaan konsep uang ya, ekonomi Islam dan konvensional. Selanjutnya adalah model keseimbangan ISLN, kemudian kebijakan fiskal, kebijakan moneter, inflasi, keseimbangan ADAS, masalah pertumbuhan ekonomi, dan masalah pengangguran dan kemiskinan. Nah, sistem pembelajaran, mode perkuliahan, dan interaksi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama menggunakan metode online ya. Jadi perkuliahan dilaksanakan secara online dengan 2 metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu kita melakukan perkuliahan tatap muka ya, tatap muka di dunia maya, yaitu dengan menggunakan Zoom meeting, kemudian menggunakan LMS Moodle Universitas. Nah, asinkronus itu hanya menggunakan LMS Moodle dan YouTube ya. Jadi nanti saya mengunggah video materi di YouTube. Kemudian perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali ya, termasuk UTS dan UAS, kehadiran mahasiswa minimal 80%. Mahasiswa wajib mengisi kuis dan tugas pada setiap pertemuan ya, baik sinkronus maupun asinkronus. Dan pada pertemuan yang asinkronus ada tambahan lagi, yaitu mahasiswa wajib mengisi forum diskusi yang tersedia di LMS Moodle Universitas. Jadi ini merupakan salah satu bentuk interaksi ya, meskipun perkuliahan dilaksanakan secara asinkronus. Nah, ini adalah sistem penilaian, ada 5 komponen ya. Yang pertama adalah kehadiran dan partisipasi kelas, yaitu mengisi forum ya, itu bobotnya 10%. Kuis 10%, tugas 20%, UTS dan UAS masing-masing 30%, dan grade nilainya dari A sampai E, dan semua ini disampaikan ketika perkuliahan pertama ya di dalam kontrak belajar dengan mahasiswa. Baik, kita langsung saja lihat video perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi ya dalam perkuliahan Ekonomi Makro Islam. Nah, baik, kita pada hari ini akan melanjutkan materi kita pada minggu sebelumnya ya. Materi kita hari ini adalah tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ya. Nah, mungkin kalian sudah sering ya mendengar ya istilah, atau kalian juga sering mendengar di televisi atau membaca di media ya surat kabar tentang kebijakan fiskal di Indonesia ya terutama. Baik, sebelumnya kira-kira kalian sudah ada yang tahu belum kebijakan fiskal itu direalisasikan pemerintah dalam bidang apa misalkan? Oke, ada yang tahu? Kira-kira kebijakan fiskal itu produknya apa gitu?
Nah, oke, ada yang tahu tidak? Nah, kan ada dua kebijakan itu ya, ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter gitu ya. Nah, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan di sektor real. Nah, kalau moneter di sektor keuangan gitu ya. Nah, yang kebijakan fiskal itu kira-kira apa itu ya produknya itu? Oke, ada yang tahu? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan saja penjelasannya ya. Nah, ini ya. Jadi perekonomian suatu negara itu tadi ya yang saya jelaskan dibangun di atas dua sektor ya. Ada dua sektor yaitu sektor real dan sektor keuangan ya. Nah, sektor kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang diterapkan di sektor real gitu ya. Nah, kalau kebijakan moneter itu adalah di sektor keuangan. Nanti kita akan lihat ya apa bedanya antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter itu apa gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian. Nah, ini adalah pengertian kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian untuk mencapai kondisi yang lebih baik dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, penerimaan dan pengeluaran pemerintah itu tentunya ada di dalam apa yang namanya APBN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, APBN itu disusun setiap tahun gitu ya. Nah, setiap tahun pemerintah bersama DPR itu menyusun yang namanya APBN ya. Berapa penerimaan gitu ya, rencana penerimaan eh, pemerintah tahun ini dan berapa rencana pengeluaran pemerintah pada tahun ini gitu ya. Nah, itu namanya APBN. Ya, setiap awal tahun itu ada APBN, meskipun di pertengahan ya itu suka ada revisi APBN gitu ya. Jadi nanti suka ada penyesuaian-penyesuaian. Tentu saja penyesuaian ini dilatar belakangi beberapa alasan, misalkan penyesuaian harga minyak contohnya ya, karena fluktuatif harga minyak dunia sehingga perlu dilakukan penyesuaian APBN atau misalkan apa nilai tukar rupiah juga sama itu akan mempengaruhi juga ya. Nah, selanjutnya adalah apa sih tujuannya gitu ya? Pemerintah membuat kebijakan fiskal ini gitu ya. Nah, sedikitnya itu ada dua tujuan ya. APBN ini dibuat ya. Nah, atau kebijakan fiskal ini dibuat sedikitnya ada tujuannya ada dua. Yang pertama itu ada tujuan ekonomi gitu ya. Yang kedua ada tujuan politik. Tujuan ekonomi untuk apa? Yaitu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Kemudian meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan dalam masyarakat. Artinya ketimpangan di sini adalah ketimpangan ekonomi ya atau ketimpangan pendapatan gitu ya. Karena rasio Gini di kita itu masih sangat tinggi ya, artinya ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga itu perlu untuk diperbaiki gitu ya. Nah, semakin besar nilai rasio Gini, semakin timpang gitu ya pendapatannya. Tapi semakin kecil nilai rasio Gini, artinya ketimpangan itu juga semakin kecil. Nah, itu adalah tujuan-tujuan ya yang bersifat ekonomi gitu ya. Nah, selain tujuan yang bersifat ekonomi ada juga tujuan sosial politik gitu ya. Nah, untuk apa? Yaitu salah satunya ini untuk meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga gitu ya. Artinya stabilitas politik gitu ya, menghindari masalah-masalah sosial. Nah, misalkan gini ya, artinya ketika masyarakat banyak yang tidak sejahtera gitu ya, maka mereka akan kecewa gitu ya terhadap kepemimpinan pemerintah gitu ya. Nah, pada akhirnya kekecewaan itu mungkin akan menimbulkan demonstrasi gitu ya.
Nah, itu kan akan mengganggu stabilitas politik gitu ya. Masalah sosial juga sama ya, ketika ketimpangan pendapatan, ya, ketimpangan ekonomi terlalu jauh antara orang kaya dan orang miskin, itu juga akan menimbulkan masalah-masalah sosial, bahkan perselisihan di sesama masyarakat sendiri, gitu ya. Nah, kemudian keamanan, ya, perlindungan hukum bagi masyarakat dan mewujudkan stabilitas. Nah, itu. Jadi selain tujuan ekonomi, ada juga tujuan yang bersifat politis, itu untuk menjaga stabilitas politik suatu negara, gitu ya. Nah, ini sangat penting, gitu ya. Karena ketika kebijakan fiskal itu salah, gitu ya, penerapannya, nah maka ini akan menimbulkan masalah yang eh, mengurangi stabilitas politik juga gitu ya, bukan hanya berdampak secara ekonomi tapi juga secara politis. Sehingga pemerintah ini perlu membuat sebuah kebijakan atau menyusun APBN itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dengan tujuannya tadi ya, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat ya. Nah, caranya apa? Ini dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang baru, ini salah satunya ya. Sehingga masyarakat miskin terutama yang tadinya tidak memiliki penghasilan bisa memiliki penghasilan. Nah, selanjutnya adalah prinsip. Lalu bagaimana prinsip-prinsip di dalam ekonomi Islam gitu ya. Nah, tentunya dalam pembuatan kebijakan fiskal ini pun harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah prinsip tauhid gitu ya. Nah, prinsip tauhid atau prinsip ketuhanan gitu ya. Jadi jangan sampai kebijakan-kebijakan itu atau kebijakan-kebijakan itu atau anggaran-anggaran itu dibuat untuk sesuatu yang membawa kemaksiatan gitu ya. Nah, contoh misalkan dalam APBN itu kan salah satu pengeluarannya itu untuk pembangunan misalkan. Nah, jangan sampai yang dibangun itu adalah tempat-tempat kemaksiatan gitu ya. Nah, itu tidak boleh itu. Nah, maka harus diterapkan prinsip tauhid ini ya, prinsip ketuhanan ini supaya eh, dalam pengelolaannya APBN itu benar-benar bisa mendatangkan kemaslahatan gitu ya. Nah, yang kedua, prinsip yang harus diterapkan itu adalah prinsip keadilan, ya. Nah, harus adil juga ini pos-posnya itu ya. Mana yang perlu diutamakan gitu ya. Adil itu bukan bukan berarti harus sama rata gitu ya, tetapi adil itu adalah sesuai dengan proporsi atau kebutuhan. Nah, misalkan berapa anggaran yang harus disalurkan untuk pendidikan gitu ya. Nah, undang-undang mensyaratkan 20% kan ya supaya terjadi peningkatan apa kompetensi sumber daya manusia Indonesia itu naik gitu ya. Nah, yang ujung-ujungnya tentu saja ketika tingkat pendidikan masyarakat meningkat, tentu saja itu akan meningkatkan eh, perekonomian masyarakat juga gitu ya. Nah, kemudian berapa anggaran yang harus disalurkan untuk anggaran kesehatan, untuk anggaran pembangunan gitu ya, jalan dan lain sebagainya. Untuk anggaran apalagi itu alutsista itu misalkan perlengkapan perang gitu ya. Nah, maka tentunya hal-hal itu harus dibuat sedemikian rupa ya, dibuat atau disalurkan kepada pos-pos tersebut dengan adil, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, adil itu sesuai dengan proporsi, sesuai dengan kebutuhan. Mana yang kira-kira memerlukan anggaran yang lebih besar tentunya harus dianggarkan lebih besar gitu ya. Dan hal-hal yang tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting, maka itu bisa eh, anggarannya untuk dikurangi gitu ya. Nah, itu adalah prinsip yang kedua yaitu keadilan ya. Nah, yang ketiga adalah prinsip nubuah kenabian. Jadi bagaimana dengan penyusunan kebijakan fiskal ini bisa membawa dampak apa ya? Ya, menebarkan kebaikan lah ya atau syiar Islam kalau eh, apa
lebih menitik beratkan misalkan kepada apa kepemimpinan Islam atau keagamaan, atau di kita ada beberapa agama yang diakui, ya itu berarti ya. Nah, bagaimana tentang anggaran-anggaran ini disalurkan kepada hal-hal yang bisa membawa atau meningkatkan religius ya, sifat religius masyarakat gitu ya. Nah, itu adalah prinsip nubuah gitu, harus diterapkan. Nah, kemudian yang keempat adalah khilafah atau pemerintahan, dan bagaimana ini pemerintahan ini bisa melaksanakan pemerintahan ini sesuai dengan eh, norma-norma agama gitu ya. Jangan sampai perilaku pemerintah gitu ya dan aparat-aparatnya itu justru melanggar gitu ya, tidak menjadi contoh, tidak menjadi tauladan bagi masyarakat gitu ya. Nah, ini adalah eh, prinsip khilafah atau pemerintahan. Bagaimana pemerintahan itu bisa dikelola secara Islami atau sesuai dengan nilai-nilai agama gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah ma'ad atau hasil. Nah, tentunya ini pun sama ya, bagaimana sebuah kebijakan itu bisa mendatangkan hasil yang terbaik gitu ya, yang bisa membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Nah, tentunya ini pun harus menjadi prioritas dan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian, nah ini adalah kebijakan fiskal itu ya, realisasinya adalah melalui penyusunan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, APBN itu kalau kita lihat ada 3 macam ya. Ada APBN itu sifatnya defisit ya, artinya penerimaan itu lebih sedikit dari pengeluaran gitu ya. Nah, yang kedua, APBN itu ada yang seimbang gitu ya. Artinya penerimaan dan pengeluaran itu sama besarnya gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada APBN itu yang sifatnya surplus. Artinya penerimaannya itu lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, ini adalah porsi APBN. Nah, kira-kira APBN Indonesia di mana gitu ya? Ada yang tahu nggak? Nah, nanti kita akan lihat ya, APBN Indonesia di mana itu posisinya, apakah di defisit, seimbang, atau surplus gitu ya. Oke, selanjutnya adalah dampak penambahan pengeluaran ini ya. Nah, sekarang kita lihat ya, lalu apa dampaknya ketika pemerintah menambah porsi pengeluarannya gitu ya, atau menambah apa ya, menambah pengeluaran, kalau pendapatannya tidak bertambah berarti defisit gitu ya. Nah, untuk apa gitu ya? Nah, ini ada yang namanya multiplier effect gitu ya. Nah, untuk salah satunya itu adalah penambahan konsumsi masyarakat dan permintaan agregat lebih besar daripada penambahan pengeluaran pemerintah gitu ya. Nah, jadi bagaimana nanti dengan tambahan pengeluaran dalam APBN itu justru akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena ketika eh, pengeluaran pemerintah ditambah gitu ya, maka itu akan misalkan membangun apa gitu ya. Nah, misalkan membangun jalan tol lah kita misalkan ya. Nah, ketika membangun jalan tol maka eh, di sana akan ada penyerapan tenaga kerja gitu ya. Nah, ketika pembangunan tersebut gitu ya. Nah, peningkatan atau penambahan tenaga kerja itu tentunya akan mengurangi pengangguran, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang tadinya nganggur jadi punya pendapatan. Nah, itu akan meningkatkan konsumsi juga gitu ya secara agregat. Kemudian setelah jalan tol jadi pun itu akan menyerap lagi kan tenaga kerja, petugas-petugas jalan tol gitu ya. Nah, jadi dengan adanya penambahan pengeluaran pemerintah itu diharapkan gitu ya, apa akan mengurangi pengangguran ya, menyerap tenaga kerja, meningkatkan apa pendapatan masyarakat gitu ya, sehingga masyarakat lebih sejahtera gitu ya. Nah, tetapi selain
bisa juga apa menjadi multiplier efek gitu ya, membawa membawa dampaknya itu yang pertama bisa multiplier efek ya ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya. Tapi yang kedua bisa juga nanti crowding out gitu ya. Nah, dampak yang kedua yaitu naiknya tingkat bunga dan kenaikan tingkat bunga menyebabkan penurunan tingkat investasi dan menghambat konsumsi agregat. Nah, ini adalah dampak negatifnya. Jadi selain ada dampak positif, ada juga nanti dampak negatifnya gitu ya. Nah, tentunya ini yang harus dikelola pemerintah. Berapa besar gitu ya penambahan yang bisa ditambahkan. Jangan sampai terlalu besar nanti malah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bentuk kebijakan fiskal itu ya. Yang pertama itu sebagai penstabil otomatis gitu ya. Nah, jadi apa saja? Nah, ada pajak gitu ya. Nah, pajak itu kan adalah salah satu sumber pemasukan di dalam APBN ya. Di APBN di sumber pemasukannya itu ada pajak gitu. Nah, dan ini merupakan pendapatan terbesar gitu ya negara kita yaitu dari pajak. Nah, ada nggak tuh eh, bentuk kebijakan fiskal di luar APBN gitu ya? Ada tentunya. Nah, itu bisa dengan cara penetapan harga minimum gitu ya. Nah, penetapan harga minimum, misalkan pemerintah menetapkan harga minimum gabah gitu ya, pembelian gabah. Itu tujuannya untuk melindungi petani supaya ketika panen harganya tidak jatuh gitu ya. Nah, itu ada harga minimum gitu ya. Nah, karena kan ketika tidak diatur oleh pemerintah itu akan berpotensi merugikan petani gitu ya. Nah, yang untung siapa? Yang untung ya bandar-bandar besar gitu ya, pedagang-pedagang besar. Tapi petani akan rugi gitu ya kalau kebijakan harga minimum ini tidak diterapkan gitu ya. Nah, jadi ini tujuannya untuk melindungi petani. Sistem asuransi pengangguran juga. Nah, kemudian eh, kebijakan fiskal diskresional atau pengatur pengeluaran pemerintah dan perpajakan, kebijakan fiskal ekspansi dan kontraksi. Nah, ekspansi itu artinya tadi ya dengan cara apa menambah gitu ya pengeluaran pemerintah. Kalau kontraksi ya sebaliknya mengurangi pengeluaran pemerintah. Nah, selanjutnya ini adalah porsi APBN kita 2 tahun terakhir ini ya, 2020 dan 2021. Nah, kita lihat ini 2020 apa pemasukannya itu adalah 1.600 sekian triliun ya. Tapi pengeluarannya 2.700 sekian triliun. Artinya ada defisit anggaran sebesar 1.000 triliun lebih ini ya. Nah, tahun 2021 juga sama, pemasukan 1.700 triliun sekian, pengeluaran 2.700 triliun sekian, defisitnya masih di atas 1.000 triliun ya. Nah, ini adalah porsi anggaran kita dan bisa kita lihat bahwa pajak itu menjadi sumber pendapatan terbesar ya. Nah, ini coba lihat saja dari 1.600 itu 1.400 itu dari pajak itu ya. Nah, hanya 200 triliun sekian itu pendapatan negara yang bukan berasal dari pajak gitu ya. Nah, jadi itu sudah 80% lebih ya. 85% mungkin ini sumber pendapatan negara dari pajak gitu ya. Dan defisit anggarannya ini sangat luar biasa juga ya selama 2 tahun terakhir ini 2020-2021 itu defisitnya mencapai 1.000 triliun lebih gitu ya. Nah, jadi Indonesia itu menerapkan APBN-nya sistem APBN defisit gitu ya karena pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak, Ya, silakan. mengapa anggaran pengeluaran itu apa sih pengeluaran itu
nggak pengeluaran itu lebih banyak, sedangkan pendapatannya itu sedikit gitu Pak di Oh iya, tahun oke, ya, ya. Jadi untuk apa gitu ya pemerintah itu anggarannya defisit, nambah-nambah utang gitu ya. Nah, kita kan sering kadang berpikiran seperti itu. Oke. Nah, salah satu tujuannya adalah tadi ya, ada kebijakan ekspansi dan kontraksi itu. Ekspansi itu artinya pemerintah ingin melakukan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Jadi perekonomian ingin ditingkatkan itu ya. Nah, dengan cara pemerintah melakukan menyusun gitu ya APBN ini defisit, maka ini akan menambah pengeluaran pemerintah gitu ya. Nah, yang diharapkan pengeluaran pemerintah itu nanti akan berdampak kepada eh, penyerapan tenaga kerja gitu ya. Karena ketika pemerintah menambah pengeluaran itu akan misalkan digunakan untuk hal-hal yang produktif gitu. Misalkan salah satunya pembangunan gitu ya. Membangun jalan tol tadi yang saya ini ya, yang saya contohkan, sehingga itu akan menyerap tenaga kerja, akan meningkatkan penghasilan masyarakat, akan mengurangi pengangguran gitu ya, dan diharapkan nanti kesenjangan ekonomi tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, jadi tujuannya itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, ya, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu adalah beberapa alasan penyusunan APBN defisit. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Alvina izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengapa tujuan APBN Indonesia defisit? Ya, oke. Maksudnya mungkin dari mana ya? Ya, mengapa tadi sudah ya. Jadi mengapa defisit? Iya, Pak. Maksudnya dari mana? Mengapa defisit itu ya tadi ya untuk meningkatkan apa eh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, itu adalah salah beberapa tujuannya. Nah, kemudian dari mana gitu ya? Lalu pemerintah dari mana itu menutupi kekurangannya itu? Pendapatannya hanya 1.600, pengeluarannya adalah 2.700. Dari mana itu tambahannya itu gitu ya? Nah, itu bisa dua 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 hal yang bisa dilakukan pemerintah gitu ya. Yang pertama adalah yang biasa dilakukan pemerintah itu adalah hutang ya. Jadi pemerintah berhutang, baik hutang ke luar negeri gitu ya, lembaga-lembaga peminjam internasional atau hutang kepada masyarakat ya dengan cara menerbitkan, kalau yang konvensionalnya ada obligasi ya, surat utang negara SUN gitu ya, atau kalau yang syariahnya ada sukuk gitu ya. Nah, itu adalah surat utang negara dengan cara hutang berarti ya, menerbitkan surat utang atau berhutang ke negara lain gitu ya, atau ke lembaga yang meminjamkan, Bank Dunia, IMF dan lain-lain. Nah, yang kedua, bisa juga pemerintah itu melakukan privatisasi. Nah, ini juga sudah banyak dilakukan ya. Ada banyak BUMN yang dijual untuk menjadi sumber pendanaan meningkatkan pengeluaran APBN ini gitu ya. Jadi ada privatisasi, yaitu menjual aset-aset negara, BUMN dijual gitu ya. Nah, untuk menutupi kekurangan APBN, defisit APBN, atau tadi yang pertama adalah dengan cara berhutang. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Kita cukupkan sekian saja ya materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup saja dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya langsung tutup ya.